butuh apa lagi untuk bahagia. Bagi orang yang badannya sehat, ndak punya utang, pikirannya waras. Wis targetmu 3 ini aja, kamu sudah bahagia. Awak waras, sehat, pikiran waras, sehat, ndak punya utang. Itu sudah makmur, sudah. Kebahagiaan ada di sini. Yang bikin kamu ndak bisa tidur kan, kamu ndak sehat secara fisik, atau kamu ndak sehat secara psikis, stres, dan punya utang. Jadi pokoknya kamu ndak bisa tidur kalau ada 3 ini. Kalau badanmu sakit, akalmu sakit, atau kamu punya utang. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya saya langsung ke gagasan-gagasannya Adam Smith. Oke, yang pertama ini dulu. Ekonomi itu kan tindakan manusia, perilaku manusia. Menurut Adam Smith, motifnya perilaku itu paling tidak ada 6. Jadi, tidak ada perilaku, tidak ada tindakan yang tidak ada motifnya. Selalu ada motifnya. Yang pertama apa? Self-love, cinta diri, berarti kepentingan diri. Apa yang kita lakukan paling tidak pertama-tama adalah apa yang kita inginkan. Berarti kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Ini sebenarnya sebentuk self-love. Kenapa kamu ngaji? Mungkin jawaban paling banyak ya suka aja. Suka aja itu kan berarti kamu senang dengan ngaji, terus kamu wujudkan dengan tindakan berangkat ngaji. Ini sebentuk cinta pada diri sendiri. Jadi motif pertama tindakan itu biasanya karena self-love. Kenapa kok kamu duduk di pojok? Kenapa kamu milih di tengah saja biar tidak kelihatan? Kenapa kamu milih itu? Pasti karena pertimbangan-pertimbanganmu, terus kamu wujudkan keinginanmu sehingga terjadi. Nah, itu berarti dasarnya ya cintamu pada dirimu. Ada yang kedua, simpati. Kalau ini tidak pertimbangan diriku, tapi pertimbangan pada orang lain. Ada juga loh manusia yang tindakannya karena mempertimbangkan orang lain. Namanya simpati. Misalnya kalian dapat duduknya di tengah. Sebenarnya kamu capek, silo, kamu pingin selonjor. Tapi terus kamu, kalau saya selonjor, temanku yang depan ketendang mesti. Sudahlah, meskipun aku ingin selonjor, tidak jadi selonjor biar temanku yang depan tidak kena tendang. Nah, itu kamu apa? Mempertimbangkan teman. Itu namanya simpati. Kamu ngantri minum di depan itu. Kamu mau ngambil, loh yo kok tinggal dikit kopinya ini. Kalau tak ambil terus habis. Ini di belakangku masih ada 3 orang ini. Jadi kalau tak get tenan entek iki. Terus sudahlah aku setengah gelas saja. Nah, itu simpati namanya. Jadi tindakan yang mempertimbangkan situasi orang lain, tidak hanya dirimu. Nanti ada perilaku ekonomi yang juga semacam ini. Terus ada tindakan yang buah dari keinginanmu untuk bebas, keinginanmu untuk merdeka. Ya, banyak. Kadang-kadang kamu kuliah terus bolos, itu mungkin karena keinginanmu untuk merdeka.
kuliah nanti susah Pak, suruh pakai sepatu, suruh pakai baju, di sana nggak bisa macam-macam, udahlah nggak usah masuk aja, nggak apa-apa. Selama ini saya rajin, sekali-sekali bolos kan nggak apa-apa. Itu keinginan untuk bebas. Jadi banyak perilaku-perilaku kita biasanya dalam bentuk ingin keluar dari yang selama ini berjalan atau yang selama ini kamu ikuti. Itu juga motif dari tindakan. Terus ada juga yang sense of propriety. Jadi karena sopan santun. Jadi misalnya kamu lewat depan saya terus kamu agak bungkuk-bungkuk. Itu karena sense of, padahal saya juga tidak nyuruh begitu, tapi kamu tidak enak. Itu karena kamu punya sense ini, rasa sopan santun. Jadi tindakan, ya rasanya memang tujuannya apa, tidak penting juga, tidak ngefek apa-apa juga, tapi ya tidak enak. Jadi karena kepemilikan sopan santun, ini biasanya dididik oleh lingkungan sekelilingnya. Kemudian motif juga ada yang memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Kalau tadi yang cinta diri tadi memenuhi kebutuhan yang bisa kamu penuhi sendiri. Tapi nanti ada memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi kalau tidak ada orang lain. Biasanya terus dengan model barter. Entah barter apa dengan apa. Aku butuh untuk didengar, kamu butuh untuk mendengar. Ini kan barter, meskipun ya ndak enak di aku, capek. Kamu tinggal dengerin. Tapi ini kita sama-sama butuh sebenarnya. Kamu sama dosenmu, kamu sama orang tuamu, kamu sama temenmu ikut panitia apa, pekerjaan apa. Itu kan kita saling butuh, saling barter. Jadi ada tindakan yang untuk memenuhi kebutuhan tapi membutuhkan keterlibatan orang lain. Jadi motifnya sama sebenarnya kayak self-love tapi butuh orang lain. Kemudian yang terakhir ada motif adalah mengejar cita-cita dan kepentingan secara bebas. Jadi kalau tadi kan ingin membebaskan diri, sifatnya freedom of. Kalau yang terakhir ini ingin melakukan sesuatu, sifatnya freedom for, bebas untuk. Kalau ini butuh kecerdasan, butuh kreativitas. Bebas dari lebih gampang, tapi bebas untuk tidak bisa sembarangan. Kayak mahasiswa misalnya, silahkan kamu nyari judul makalah sendiri, bebas. Itu kamu biasanya malah bingung. Enaknya apa ya Pak? Ada usulan enggak Pak? Kan mesti kamu gitu. Ini bebas, padahal kamu sudah dibebaskan. Tapi bebas untuk itu memang butuh kreativitas, butuh kecerdasan. Kalau bebas dari lebih gampang. Jadi bebas dari kuliah kan enak. Bebas dari aturan lebih gampang. Asal kamu enggak begitu sudah bebas. Tapi begitu bebas untuk, orang mulai berpikir harus ngapain. Jadi ada 6 motif tindakan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu biasanya tidak lepas dari 6 ini. Tindakan ekonomi itu juga bisa masuk di 6 motif ini. Kadang-kadang memenuhi kebutuhanmu sendiri, kadang-kadang dalam konteks dermawan, membantu orang lain, kadang-kadang dalam rangka bebas dari aturan-aturan yang mengunggung, kadang-kadang untuk sopan santun, basa-basi, kadang-kadang untuk dalam rangka kerjasama dengan orang lain atau melakukan kreativitas-kreativitas. Jadi ada 6 motif tindakan. Terus pada akhirnya ini, orang hidup itu kalau pakai kalimatnya Adam Smith, what can be add to the happiness of a man who is in health, out of debt, and has a clear conscience. Butuh apa lagi untuk bahagia
bagi orang yang badannya sehat, ndak punya utang, pikirannya waras. Wis targetmu 3 ini aja, kamu sudah bahagia. Awak waras, sehat, pikiran waras, sehat, ndak punya utang. Itu sudah makmur, sudah. Kebahagiaan ada di sini. Yang bikin kamu ndak bisa tidur kan, kamu ndak sehat secara fisik, atau kamu ndak sehat secara psikis, stres, dan punya utang. Jadi pokoknya kamu ndak bisa tidur kalau ada 3 ini. Kalau badanmu sakit, akalmu sakit, atau kamu punya utang. Jadi banyak filosof merumuskan kebahagiaan secara rumit, jelimet. Kalau Adam Smith, pokoknya bahagia itu awak waras, pikiran waras, tidak punya utang. Itu puncaknya kebahagiaan. Jadi ya antara lain tadi ya. Berarti kalau pakai strateginya Adam Smith, buat dirimu jadi seorang yang berkualitas. Kuncinya nanti di situ sebenarnya. Oke, ada lagi quote bagus. The real tragedy of the poor is the poverty of their aspiration. Jadi tragedi yang sebenarnya bagi orang-orang miskin, orang-orang yang mengenaskan hidupnya adalah bukan kemiskinan harta sebenarnya, tapi the poverty of their aspiration. Kemiskinan aspirasi, tidak kreatif, tidak punya ide, tidak punya gagasan. Sudah miskin kok pasrah, kan? Itu bosok kasare ngomong. Mbok yo kalau sedang tidak sejahtera itu berjuang gitu loh. Jangan pasrah, itu the poverty of aspiration. Yang mengenaskan justru ini. Jadi, the real tragedy of the poor. Tragedi yang sebenarnya adalah kemiskinan aspirasi. Kamu tidak mau bergerak, tidak mau kreatif, tidak bisa punya ide gagasan yang baru untuk keluar dari situasimu yang mengenaskan. Justru itu. Kadang-kadang memang dalam hidup kita terjebak dalam kemiskinan, terpaksa banyak kesulitan dalam hidup. Tidak masalah itu. Tapi masalahnya adalah kamu mau bangkit kreatif dan punya gagasan untuk keluar dari masalahmu. Tidak. Kalau tidak, ya justru masalahnya di situ. Itu maunya Adam Smith. Terus, the first thing you have to know is yourself. Kalau ini sangat filosofis. Saya ambil quote ini biar kamu ngerti ya, Adam Smith ya filosof. Hal pertama yang harus kamu tahu, kamu kenali adalah dirimu sendiri. Ini kan juga dalam rangka membentuk manusia berkualitas yang spesialis tadi. A man who knows himself can step outside himself and watch his own reaction like an observer. Ini sebenarnya dalil untuk muhasabah versinya Adam Smith. Yang harus kamu kenali adalah dirimu sendiri yang pertama. Tidak usah mikir orang lain dulu, kenali dulu dirimu. Kenapa? Karena kalau engkau kenal dirimu, kamu bisa mengambil jarak sebentar dari dirimu untuk mengamati dirimu. Kamu ini sudah cocok apa belum? Sudah berkualitas apa belum? Kamu sudah sesuai dengan yang kamu inginkan apa belum? Kalau kamu tidak kenal dirimu, ya kamu tidak bisa. Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak ngerti kamu bisa lebih baik apa tidak, bisa meningkat apa tidak, bisa lebih sukses apa tidak. Wong kamu tidak ngerti kamu sedang ada di mana dalam situasi apa. Maka pertama-tama kenalilah dirimu sendiri justru. The first thing you have to know is yourself. Kemudian
Ini salah satu prinsip juga, hati-hati dalam dunia ekonomi. Kita kadang-kadang kelihatan tega, tapi tega itu ya natural. Kenapa? Mercy to the guilty is cruelty to the innocent. Jadi kasihan pada orang yang salah itu adalah kekejaman pada orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang kan kita ini kasihan pada temen, kasihan ya Pak, dia akhirnya tidak lulus. Loh iya, dia memang harus tidak lulus di kelas ini. Kenapa? Dia tidak pernah masuk, tugas juga tidak ngumpul. Kalau saya kasihan pada dia, kemudian tak luluskan saja, aku tidak adil pada yang kemarin rajin, kemarin bikin tugas. Aku kejam pada mereka yang tekun. Jadi sayang pada yang salah itu berarti kekejaman pada yang tidak salah. Oke, sama kayak rapat kok nunggu temenmu yang tidak datang-datang, padahal yang lain sudah banyak yang datang. Kamu harus lebih sayang pada yang sudah datang duluan daripada yang tidak datang-datang. Kadang-kadang kan karena ada yang nggak datang-datang terus kita tunggu ya yang belum datang. Loh, kita sayang pada yang belum datang tapi tidak sayang pada yang sudah datang. Akhirnya dia harus nunggu. Mbok sudah wong telat ditinggal saja. Mercy to the guilty is cruelty to the innocent. Jadi sayang pada yang salah itu berarti kejam pada yang tidak salah. Jangan dibalik, karena kita ini memang sering kejam pada orang yang tidak salah apa-apa. Demi kasihan ya orang ini. Ya memang salah, gimana lagi. Dia harus menanggung hukuman dari kesalahannya. Oke. Nah, ini juga Adam Smith juga punya quote tentang cinta. Man naturally decides not only to be loved, but to be lovely. Manusia itu secara alami ingin, tidak hanya ingin dicintai, tapi juga ingin lovely. Lovely itu nek basa Jawa ini demenake. Ya, demenake mungkin basa Indonesia ini penuh cinta kasih. Jadi manusia itu tidak cuma ingin dicintai, tapi juga ingin jadi pribadi yang penuh kasih sayang, menyenangkan semua orang. Itu lovely. Jadi ini kalau pakai bahasa yang lain, manusia itu menemukan kebahagiaannya tidak hanya secara pasif. Pasif itu kan dicintai. Tapi juga secara aktif. Dia berekspresi yang membuat orang senang. Membuat orang suka. Itu but to be lovely. Jadi ini naturally, berarti alami. Oke, secara alami orang ingin dicintai dan ingin menebarkan cinta ke sekelilingnya. Oke ya, saya kira itu ya Adam Smith. Paling tidak kita sudah ngerti karpe ngono toh. Adam Smith itu. Tadi saya bilang detailnya ya kamu kejar sendiri. The Wealth of Nation. Bukunya ada, tinggal kamu download online pakai bahasa Inggris. Saya tidak tahu terjemahnya ada apa enggak. Kalau ada ya kamu beli saja. Jangan yang bacakan tapi. Kasihan yang nerjemah. Terus ini Adam Smith ini anak zamannya. Zaman revolusi industri, zaman mesin, maka melihat alam semesta ini seperti mesin. Mesin itu kan satu sistem yang utuh, yang setiap komponennya penting punya peran sendiri-sendiri. Membacanya tidak bisa parsial. Karena apa? Setiap unsurnya saling mempengaruhi.
Sama seperti mikrofon ini, ada tataannya, ada tiangnya, ada mikrofonnya. Ini kan satu sistem. Bukan hanya mikrofonnya saja, bukan hanya tiangnya saja, bukan hanya tataannya saja. Tiga-tiganya penting. Jadi ini satu alam itu juga seperti ini. Jadi alam itu saling berkait, saling berhubungan. Lihatlah dia sebagai satu seperti mesin besar. Ya, mesin yang sumbernya dari Tuhan. Katanya Adam Smith, ada Tuhan, ada ilahi yang berkebajikan, bijaksana, abadi, merencanakan dan mengatur mesin raksasa alam semesta demikian sepanjang masa untuk menghasilkan jumlah kebahagiaan yang sebesar mungkin. Dengan demikian dunia itu sempurna. Kita menjalani hidup di dalam yang terbaik dari semua dunia yang mungkin. Jadi katanya Adam Smith, dunia yang kita tinggali ini dunia versi terbaiknya dunia. Jadi nyari yang kayak gini kembarannya susah wis. Dalam hal apapun boleh diuji. Sebenarnya ini pernyataan filosofis. Para filosof abad tengah, para filosof Yunani juga banyak yang bilang seperti ini. Kan banyak sekarang upaya-upaya mencari kembarannya bumi. Sampai hari ini tidak ketemu. Jadi berarti kita hidup di dunia yang versi the best-nya, versi terbaiknya. Di planet-planet yang lain ada mungkin planet yang mengandung air, ada planet yang suhunya cocok, ada planet. Tapi yang persis kayak bumi ini tidak ketemu. Sesubur bumi, kelembapannya, cuacanya, suhunya, bahkan binatang-binatangnya, tumbuhan-tumbuhannya, cuacanya, hawanya, dan macam-macam. Jadi kita hidup di dunia versi terbaik. Jadi alam ini mesin. Nanti ketika masuk ke sistem ekonomi juga teorinya juga modelnya seperti mesin. Jadi ada strukturnya, ada sistemnya. Nanti beliau disebut bapak ekonomi modern karena beliaulah orang pertama yang merumuskan sistem ekonomi. Kalau sebelumnya ekonomi ya dilakoni wae, kamu kerja untuk duit terus buat belanjani keluarga terus habis cari lagi kan cuma itu. Tapi diteorikan dengan detail itu diawali dari Adam Smith. Nanti teorinya dikenal sebagai teori kelompok klasik. Jadi teori klasik tentang ekonomi. Oke, jadi asumsi pertama tentang alam semesta ini ternyata alam itu sifatnya struktur seperti mesin. Kalau alam sifatnya seperti mesin, maka manusia punya ciri homo economicus. Jadi homo economicus itu manusia adalah makhluk yang bersifat individual yang harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Harus diusahakan. Dia butuh kerja, butuh kreativitas, butuh daya upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya dia disebut homo economicus. Kalau makhluk selain manusia, tidak bisa. Makhluk selain manusia itu dasarnya insting. Kan banyak orang mengkritik kamu kalau malas kerja dibandingkan sama binatang. Ayam aja mau keluar rumah dapat makanan. Masa kamu tidak bisa? Kan kita sering begitu. Tidak, kalau manusia tidak seperti binatang. Kalau binatang pakai instingnya. Kalau manusia pakai akalnya untuk memenuhi kebutuhan. Dia harus berusaha, dia harus kreatif, merekayasa, merekadaya. Karena dia makhluk ekonomi. Makananmu bukan sesuatu yang siap kamu telan begitu saja, kecuali makanan tertentu. Kamu kan yo nasi, yo lauk, yo sayur, macam-macam wis.
Nasi aja ya jenisnya ya macam-macam. Kamu rekayasa, ada nasi sekarang, ada nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi goreng, nasi kuning, macam-macam teori. Kalau binatang kan tidak kenal diversifikasi semacam itu. Ayam itu ya beras, dikasih beras ya mau aja. Tiap hari dikasih beras juga mau. Dia tidak pernah protes. Tidak pernah mbok ya sekali-sekali ya ganti nasi goreng. Tidak pernah dia minta rawon nanti. Kan tidak. Tidak harus manut wae. Makanannya itu ya itu. Beda sama manusia. Baju, kamu cek sepanjang peradaban manusia seperti apa orang merancang penutup tubuh. Wis macem-macem. Namanya, modelnya, bentuknya. Jadi manusia itu homo economicus. Peradaban kita dasarnya ekonomi. Kemudian ada kalimat bagus dari Adam Smith, man is an animal that makes bargains. No other animal does this. No dog exchange bones with another. Manusia itu binatang yang melakukan bargaining. Aktivitas ekonomi itu kan aktivitas bargaining. Tidak ada binatang yang seperti ini. Tidak ada anjing yang bertukar tulang. Anjing itu kalau nemu tulang ya buat dirinya sendiri. Kan tidak mikir sodakoah sama teman yang lain, kan tidak ada. Juga tidak mikir bertukar. Aku tiap hari kok dapat tulang jenis ini, kamu kok dapat tulang jenis itu, tukeran yuk tulangmu yang itu buat aku, tulangmu yang ini. Tidak ada binatang begitu. Yang ada seperti itu manusia. Jadi di antara ciri bahwa manusia itu makhluk ekonomi, dia melakukan bargaining. Jadi saling bertukar. Kita itu hampir 90% aktivitas kita itu bargaining. Kamu datang ke sini ingin mendapat apa meskipun kamu mengorbankan apa. Jadi kamu memberikan apa untuk dapat apa. Kamu kuliah itu kamu memberikan apa. Mungkin bayar SPP, mungkin beli buku. Karena kamu ingin mendapatkan apa. Jadi aktivitas ekonominya manusia yang kita lakukan itu ya sebenarnya aktivitas bargaining, memberikan apa untuk mendapatkan apa. Kadang beragama kan juga bargaining kan. Saya ingin melakukan amal ini biar dapat ini. Biar masuk surga di lantai yang kesekian, biar nanti dapat 72 bidadari, biar itu bargaining. Makanya agama itu sering ngajak mbok yo ikhlas. Maksudnya jangan terjebak di jual beli ini, jangan terjebak di bargaining ini. Tapi memang ya kita ini homo economicus. Kadang-kadang wiritan dihitung ini dibaca 1114 kali. Mana-mana ngitung. Pakai yang itu kan otomatis dicetak-cetak itu. Nanti kepencet iseng tadi 0 lagi, susah lagi kamu. Loh, dapat berapa tadi maunya? Karena kamu bargaining, kamu tidak mau rugi. Kalau sudah 1114 kali ya pas sudah, jangan ditambah itu. Nanti kita sudah dapat nanti rewardnya, ditunggu aja kan gitu. Nah, bargaining, logikanya logika memberikan apa untuk dapat apa. Jatuh cinta kan kadang juga gitu kan, kamu bargaining. Yo mosok capek-capek antar jemput tiap hari, nggak dapat apa-apa. Ya, pikiranmu kan begitu. Jadi kamu ingin dapat apa? Karena kamu sudah memberikan apa. Kadang-kadang ya mungkin hanya memberikan tenaga atau memberikan perhatian, memberikan apa. Kamu ingin dibales. Jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja kan kamu ingin dibalas. Kalau kamu kirim WA tidak dibalas kan marah. Mosok di-read tok, tidak di-reply. Jadi manusia itu homo economicus, cirinya apa? Bargain. Di luar manusia tidak ada yang seperti ini. Binatang tidak bargaining. Binatang itu ya jatuh cinta, suka ya suka, tidak ada kamu dapat apa, aku dapat apa.
Yang dilakukan binatang sesuai instingnya, seperti saya bilang tadi. Tapi kalau manusia, ada pamrihnya. Ada yang diincar.